Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Khairunnafa dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di mata kuliah Achievement Motivation Training untuk memenuhi tugas mengenai SWOT tentang diri saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit apa itu analisis SWOT dan menjelaskan tentang melakukan analisis tersebut pada diri sendiri. Analisis SWOT merupakan metode untuk mengevaluasi strength, yaitu kekuatan atau kelebihan. Kemudian ada weakness, yaitu kelemahan atau kekurangan. Kemudian yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang atau kesempatan. Kemudian yang terakhir ada threat, yaitu tantangan atau ancaman. Dalam situasi bisnis, organisasi, atau proyek, kekuatan merupakan keunggulan internal yang dapat dimanfaatkan, sedangkan kelemahan adalah aspek yang perlu untuk diperbaiki. Peluang berasal dari faktor yang bisa mendukung pertumbuhan, sementara ancaman adalah tantangan dari luar yang dapat menghambat untuk keberhasilan. Dengan analisis ini, strategi yang lebih efektif dapat dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Melakukan analisis SWOT pada diri sendiri berarti mengevaluasi kekuatan, mencakup keterampilan, bakat, atau keunggulan yang dimiliki. Kelemahan adalah aspek yang perlu diperbaiki atau hambatan dalam pencapaian tujuan. Peluang bisa berupa kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk berkembang, seperti contohnya tren industri atau peluang dari karir. Dan yang terakhir adalah ancaman, yaitu mencakup faktor eksternal yang dapat menghambat kemajuan, seperti persaingan kerja atau perubahan dalam ekonomi. Dalam analisis ini, seorang dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Pribadi yang memahami potensi diri, mengembangkan keterampilan, serta merencanakan langkah terbaik dalam mencapai tujuan hidup. Dalam kelebihan atau kekuatan yang saya miliki, saya selalu berusaha mempertahankan nilai dengan baik, karena untuk saat ini pendidikan adalah prioritas yang sangat penting bagi saya untuk saat ini. Saya memiliki satu pengalaman organisasi di kampus yang membantu saya untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan bekerja sama dengan tim. Meskipun sedikit kurang percaya diri, saya tetap bisa diandalkan dalam berbagai situasi. Saya disiplin dalam waktu dan selalu berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu. Saya juga tidak mudah menyerah meskipun terkadang sedikit mengeluh saat menghadapi tantangan. Kejujuran dan kebaikan selalu saya pegang dalam setiap interaksi. Selain itu, saya suka belajar hal-hal yang baru yang menarik bagi saya untuk terus mengembangkan diri. Dalam kelemahan atau kekurangan, saya selalu takut untuk melangkah, terutama ketika harus menghadapi hal yang baru yang mengambil
keputusan besar. Terkadang saya merasa sangat sedikit ragu dalam melakukan sesuatu karena khawatir dengan hasilnya nanti. Rasa takut yang berlebihan sering kali muncul dan membuat saya sedikit sulit untuk percaya diri pada diri saya sendiri, dan juga cenderung overthinking, memikirkan terlalu banyak kemungkinan sehingga akhirnya malah ragu untuk bertindak. Hal ini membuat saya sering menunda atau merasa tidak yakin pada pilihan saya sendiri, pilihan yang saya buat sendiri. Selain itu, saya belum memiliki sertifikasi terkait keahlian yang saya miliki, keahlian tertentu, yang terkadang membuat saya kurang percaya diri dibandingkan orang lain yang sudah memiliki bukti kemampuan yang mereka miliki. Meskipun begitu, saya menyadari bahwa ketakutan dan keraguan ini adalah bagian dari proses untuk belajar. Saya ingin terus berkembang, mengatasi rasa takut, dan meningkatkan keterampilan serta agar bisa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan di masa depan nanti. Dalam peluang dan kesempatan, saya masih memiliki banyak peluang untuk mengembangkan diri dan dengan mengupgrade skill melalui pelatihan online atau belajar melalui YouTube. Dengan memudahkan akses informasi yang saya miliki, saya bisa terus meningkatkan kemampuan tanpa batasan waktu dan tempat. Selain itu, saya juga bisa membaca buku untuk memperluas wawasan serta menambah pengetahuan yang di berbagai bidang. Memperluas networking menjadi hal yang penting bagi saya, karena dengan mengenal banyak orang, saya bisa mendapat inspirasi dan peluang yang baru. Beruntungnya, saya memiliki lingkungan yang positif dengan pertemanan yang baik yang selalu mendukung saya untuk terus maju dan berkembang. Dengan semua itu, saya yakin bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan siap menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih percaya diri lagi. Dalam tantangan atau ancaman yang saya miliki, yaitu melihat teman-teman sebaya saya yang lebih mumpuni dan ahli, terkadang membuat saya merasa tertinggal. Kelemahan seperti rasa takut untuk melangkah, panik dalam menghadapi masalah, dan overthinking sering menghambat saya untuk lebih berkembang atau lebih maju. Namun, saya menyadari bahwa setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Saya ingin belajar untuk mengatasi ketakutan ini dengan lebih percaya diri dan terus berusaha agar bisa berkembang dengan lebih baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis SWOT pada diri saya sendiri. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.